Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, meskipun bangsa kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat krusial, yakni tentang mahasiswa sebagai generasi anti korupsi. Apa budaya korupsi memang bisa berubah? Dikutip dari Kompas yang memaparkan bahwa menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW, jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK yakni sebanyak 62 kasus dengan 155 tersangka pada tahun 2019 lalu. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa yang mana nantinya akan meneruskan perjuangan bangsa ini hendaknya memiliki mental yang anti terhadap segala tindakan korupsi dan tindakan gratifikasi. Kemudian, korupsi sendiri merupakan suatu hal yang dapat dikatakan dalam tanda kutip sebagai budaya. Karena kenapa? Terbukti dari banyaknya kasus yang ada di negara kita ini. Nah, kemudian menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sebagai generasi muda bangsa ini mampu untuk mencegah atau mengubah budaya korupsi tersebut? Kemudian yang kedua ialah, apakah atau langkah apa yang harus kita tempuh untuk mencegah tindakan korupsi tersebut terjadi lagi di masa ketika kita para milenial memimpin bangsa ini? Seperti yang kita ketahui bersama, dalam ilmu hukum kita mengenal istilah Latin yakni juris non executia, atau ketidaktahuan terhadap hukum merupakan hal yang tidak dapat dimaafkan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu dari Sustain ID. Ya, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dwi Siska Susanti yang telah berpengalaman lebih dari 14 tahun di bidang korupsi, hukum, investigasi, serta riset. Beliau meraih gelar Doktor Ilmu Hukum bidang Hukum Bisnis Internasional dari National Chengxi University, Taiwan, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Memiliki berbagai sertifikasi, mulai dari advokat peradi asesor hingga penyuluh anti korupsi. Nah, tentu saja diskusinya akan sangat menarik. Langsung saja kepada Ibu Dwi Siska, waktu saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Fadian. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi. Pagi. Ini kita ada yang akan ditunggu atau langsung jalan aja, Mas? Iya, Bu. Langsung jalan aja ya. Oke. Ini mungkin sambil kenalan ya. Ini saya kalau boleh tanya dulu, ini semuanya teman-teman dari jurusan hubungan internasional ya? Atau ada yang jurusan lain? Iya, Bu. Oh, kebanyakan anak HI. Oke. Nah, itu ada Bu Indira. Halo Bu Indira. Halo Mbak Siska. Ketemunya di sini. Apa kabar Mbak? Baik. Ya, baik Mbak. Ya, tadi udah dibuka sama Mas Fadian ya, dan juga informasinya sudah sangat bagus. Jadi memang kalau bicara korupsi ini sama lah ya dengan sekarang yang kita alami ya. COVID ini kan virus ya, korupsi itu juga virus gitu. Dia itu memang penyakit yang semua kita punya kontribusi untuk meningkatkan imunitas kita kalau kita tidak mau tertular, dan juga bagaimana agar ini juga tidak lebih banyak lagi penularannya. Jadi sama, korupsi itu juga itu yang akan kita lakukan upayanya. Jadi saya diberi mandat nih dari Bu Indira sama Mas Fadian, ingin sharing aja lah ya, kita pagi ini pagi yang ceria gitu ya, kita ngobrol-ngobrol, diskusi. Sebagai pengantarnya mungkin saya ada putarkan video dulu. Jadi pertanyaannya, apakah budaya korupsi itu bisa berubah gitu ya? Ini saya akan bisa kelihatan? Kelihatan? Bisa, Bu. Sudah terlihat ya? Oke. Baik, ini saya ingin putarkan sebuah video singkat
Ini view-nya udah bener nggak ya? Kadang-kadang swab udah full screen apa belum ya? Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah. Oke, sekarang saya putarkan. Aku peduli. Tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting. Dari keadilan, integritas, moral, aku yakin dan pasti ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu nggak bakal bertahan. Nafsu lebih dinomor satukan. Tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku nggak percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya. Video mesum, itu mah biasa. Gak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget, generasi ini hancur dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Tapi kita masih bisa membalikan itu semua. Kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli akan bangsa ini. Gak bisa dibilang lagi video mesum itu mah biasa, korupsi udah jadi budaya, kawin cerai apa salahnya, degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku nggak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan nafsu lebih dinomorsatukan, tapi itu nggak bakal bertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti, moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi, hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku, aku peduli. Ya, jadi itu membuka diskusi kita ya sebenarnya. Jadi kalau bicara apakah budaya korupsi itu bisa berubah, bisa banget gitu ya. Tapi memang kita bisa mulainya dari cara kita berpikir, mindset gitu ya. Ketika kita bicara korupsi itu kita akan ada di posisi mana nih gitu. Kalau kita dari awal sudah pesimis gitu ya bahwa ruwet lah korupsi ini gitu ya, ngapain saya harus berbuat yang lebih baik gitu, kalau yang lain aja juga nggak peduli gitu ya. Maka memang kalau mindsetnya seperti itu, kita mau nanti bicara tentang segala strategi baik yang berdasarkan riset dan apapun yang sudah dilakukan itu jadi memang akan sia-sia gitu. Jadi mungkin tadi video tadi pengantar saja teman-teman, bagaimana kita bisa mulai kepedulian itu dari kita dulu pribadi, kemudian lingkungan kita, dan kemudian nanti lingkungan yang lebih luas lagi di masyarakat. Apalagi kan dunia akademik itu kan ada kewajiban ya, pengabdian ya kepada masyarakat. Jadi peran mahasiswa itu sebenarnya juga bisa diproseskan. Nah, yang berikutnya nanti silakan ya, saya di pagi ini menyiapkan juga ada presentasi singkat lah ya untuk mengantarkan lebih dalam lagi tentang tema ini. Tapi nanti silakan kalau teman-teman di sini ingin langsung mau diskusi juga silakan dipotong saja. Ini saya akan present lagi. Nah, ini pertanyaannya ya. Ini kita diskusi nih. Kira-kira menurut teman-teman saat ini tuh Indonesia sudah makmur belum? Semua. Hah? Kalau menurut saya sih Bu, belum. Belum ya? Kenapa belum?
karena terbukti banyak terutama yang di daerah ya Bu, banyak tumpang tindih ininya, anggaran yang diberikan itu tidak equal dan akhirnya ya pembangunan tidak optimal. Itu sih Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Di sini ada Riris, Reza, Erwin, Christina. Ini sekalian daftar hadir nih ya. Handrina, Meta, Gary. Lagi berapa? Gimana? Kira-kira Indonesia udah makmur belum? Soalnya saya lihat di jalanan sekarang juga banyak tuh mobil-mobil yang harganya luar biasa gitu ya beredar. Ada Crazy Rich kemarin tuh Surabaya ya. Yeah. Muda kaya banget gitu kan. Banyak juga gitu yang kaya gitu. Kita udah makmur belum ya? Ya kalau menurut saya sih untuk kalangan tertentu aja makmurnya. Kalangan tertentu ya. Ya. Ini ada di chat Mbak, ada yang bilang, Riris bilang nggak semua, Brian bilang tergantung daerahnya. Oh tergantung Kalau daerah. Meta gitu. Kalau Surabaya termasuk makmur kayaknya ya. Sejak Bu Risma ya. Iya. Ya jadi memang kalau kita lihat overall ya, ini di sini saya masukin ada potret ya. Ini kira-kira masih existing nggak di Indonesia? Ini kita lihat Indonesia yang begitu kaya sumber daya alamnya, tapi kalau lihat potret yang pertama ini orang tuh masih banyak yang kesulitan air ya. Beberapa daerah tuh airnya malah susah juga, bayangkan air bersih. Kemudian kita lihat di potret kedua ya, masih banyak kita lihat adik-adik kita di daerah itu, ya saya nggak tahu ya kalau di Surabaya ya, mungkin tahu ya yang ada yang kekurangan gizi, artinya kita untuk dapat stunting ya, untuk dapat makan yang layak aja itu belum bisa gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari infrastruktur, lebih parah lagi ya, ini kalau kita lihat alangkah sedihnya nih ada di, mungkin teman-teman juga dengar lah ya, bagaimana ada anak sekolahan itu, mau sekolah itu harus nyebrangin jembatan, tapi jembatannya juga seperti ini gitu ya. Atau yang di situasi sekolah gitu ya, dengan anggaran pendidikan yang katanya harusnya nomor 2 dari struktur anggaran, tapi kita lihat nyatanya masih banyak yang bolong-bolong, atau yang baru dibangun tapi langsung roboh gitu ya. Jadi memang kalau bicara sudah makmur rakyat Indonesia ya secara negara ya memang belum ya. Dan kita lihat salah satu kontributor penyebabnya belum makmur itu ya memang karena virus korupsi ini. Nah, ini bayangkan ya teman-teman, kalau teman-teman punya uang 168 triliun, kebayang nggak itu? 168 triliun itu kayak apa gitu ya? Ini kalau di ini kan orang sampai bisa tidur ya, serumah kali ya banyaknya. Yeah. Jadi bayangkan dengan angka itu berapa sekolah atau universitas yang bisa dibangun, berapa liter beras yang bisa dibeli, berapa anak atau mahasiswa yang harusnya bisa sekolah atau kuliah gratis, berapa guru atau dosen yang harusnya juga sudah sekolah ya dan gratis gitu ya. Ini kita lihat dari mana sih angka 168 triliun itu adalah estimasi biaya praktek korupsi, dari praktek korupsi yang ini baru 2001-2012 ya, 168 triliun. Belum dihitung lagi yang 2013 sampai sekarang. Jadi bayangkan dampaknya yang begitu luar biasa. Mbak Siska? Ya? Screen-nya nggak kelihatan. Screen-nya nggak kelihatan? Screen-nya nggak kelihatan. Gambarnya nggak kelihatan? Presentasinya nggak kelihatan. Ini nggak Share kelihatan. screen. Oh. Sebentar. Ini saya kadang-kadang Google Meet nih. Iya. Present now, ya Indo. Kalau ini kelihatan?
Kelihatan. Sip. Udah full presentation atau masih slide? Masih slide. Masih slide ya. Oke. Ya. Ini Ada. sudah full presentation. Sudah full presentation, Sudah. Mbak? Enggak ya? Oke. Tapi tadi yang saya sampaikan kira-kira visualisasinya seperti ini. Nah, ini adalah estimasi biaya, jadi dihitungnya dari berbagai hal ya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat ada yang di berita kan sekarang hampir tiap hari ya, korupsi ini menyebabkan kerugian keuangan negara sekian miliar, sekian ratus juta, sampai yang kemarin sangat besar itu korupsi IKTP ya, sampai sekian triliun gitu ya. Itu baru dari dampak biaya karena kerugian keuangan negaranya. Tapi kalau kita lihat, karena si korupsi ini, kita lihat juga ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh negara. Apa itu? Misalnya yang pertama, biaya eksplisitnya itu kan KPK, polisi, jaksa, siapapun lah yang melakukan penindakan atas kasus-kasus tersebut kan itu pakai biaya juga kan mereka untuk melakukan pemeriksaan, persidangan, dan lain-lain. Nah, itu sudah tentu ada hitungannya. Kemudian yang kedua, itu namanya biaya akibat korupsi ya. Kemudian yang kedua itu biaya antisipasi. Kalau tidak ada korupsi kan sebenarnya harusnya tidak perlu ada pendidikan anti korupsi, tidak perlu ada upaya-upaya sosialisasi, pencegahan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi biaya implisit. Bayangkan pemerintah sekarang, saya nggak tahu nih teman-teman yang mungkin lebih update ya, berapa utang negara kita yang nanti teman-teman nanti masanya ketika juga akan ada turun di dunia kerja, ikut berkontribusi untuk membayar utang tersebut. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara korupsinya. Jadi kita lihat dampak dari biaya itu memang luar biasa. Nah, ini kalau kita lihat visualisasinya, kira-kira siapa yang nanggung ya? Ini ada adik-adik yang sebenarnya ini apa ya, menyindir lah ya. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih situasinya di mana nih? DPR itu, Mbak. Ya, betul. Jadi bagaimana adik-adik ini berperan sebagai pemerintah yang kadang-kadang pusing gitu ya. Mereka itu juga diharuskan untuk mengelola negara, tapi harusnya diawasi dan didukung oleh DPR yang harusnya kompeten. Tapi kita juga sama-sama tahu lah ya, bagaimana banyak ulah oknum-oknum wakil rakyat yang harusnya mewakili kita dan seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat yang nanggung itu siapa ya? Kita ya. Kita yang nanti ini dan sekarang membayar pajak. Kemudian ibu-ibu yang membeli sabun colek dan mie instan, di sana kan juga ada pajaknya ya. Kemudian anak-anak yang juga membeli permen, makanan, orang tua yang membelikan anaknya obat dan susu, kaleng dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat memang yang menanggung itu ya kita semua, rakyat kita ini. Jadi bayangkan sudahlah kita menuju makmur itu masih terseok-seok, gara-gara ulah koruptor ini begini, kita juga harus ikut kontribusi ternyata menanggung akibatnya. Nah, kemudian sekarang yang terkini ya, jadi kalau tadi judul sesi kita diskusi ini budaya bangsa, kita juga sekarang lagi dirundung ya, nggak cuma kita sebenarnya ya, bangsa-bangsa lain juga. Tapi kalau kita lihat bagaimana, saya bilangnya bukan pintar, bukan cerdik ya, tapi ada oknum-oknum bangsa kita ini yang licik gitu ya, mempergunakan apa ya, kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Kalau sekarang mungkin juga menyalahgunakan kesempatan dalam kedaruratan gitu ya. Ini kita lihat sekarang banyak bansos, tapi juga ternyata dari warga banyak yang mengeluh karena dipotong dengan alasan apapun. Kemudian barang-barang yang harusnya memang penting dan nggak masuk akal sebenarnya untuk dimarkup, ternyata itu juga nilainya juga gila-gilaan gitu ya. Nah, yang terbaru nih ya, jadi memang uniknya Indonesia ini yang tadi saya bilang, kan kemarin di 24 April itu pemerintah udah bilang nggak boleh mudik dan lain-lain ya. Tapi tiba-tiba seminggu yang lalu sepertinya pemerintah akhirnya mulai membuka, tapi boleh ya orang berkeliaran gitu ya di antara Indonesia ini, tapi harus punya surat keterangan bebas.
Nah ini kan prihatin kita ya, di gambar yang paling kanan ini ternyata itu jadiin bisnis gitu ya buat beberapa orang yang kemudian ya udah dijual aja suratnya gitu. Nah ini pertanyaannya, kira-kira ini budaya kita atau memang apa ya gitu ya, ini yang mungkin perlu kita pikirkan lebih lanjut. Nah kalau tentang fakta korupsi sendiri, ini sebagai pengantar teman-teman, ini tentunya ada yang lebih update ya, tapi dari 2016 kalau kita lihat dari survei yang dilakukan Transparansi Internasional, ini yang bulatan ini menandakan berapa besar responden yang menyatakan mereka masih mengalami dimintain yang namanya suap lah, namanya uang pelicin lah, namanya ya apapun lah namanya itu. Nah ini kita lihat yang menyedihkan di sebelah kiri ini itu juga terjadi di ruang-ruang pendidikan. Nah ini saya nggak tahu nih nanti yang untuk UPN ya, moga-moga yang di UPN udah tidak terjadi lagi. Tapi dari berbagai survei ini ternyata di dimensi pendidikan itu juga salah satu yang banyak ruangnya itu memberikan suap, gratifikasi dan lain-lain. Nah kemudian ini teman-teman semuanya posisinya di Surabaya ya? Atau ada yang di luar kota juga? Tidak Bu, di luar kota. Di luar kota. Di luar ya? kota Bu. Baik. Iya, di luar. Kalau kita lihat Surabaya ya, ini saya nggak tahu nih ada nggak kota yang teman-teman sekarang ini. Jadi Transparansi Internasional 2017 ini juga melakukan survei. Sayangnya baru ke 12 kota besar. Nah ini kita lihat Surabaya itu saya pikir tuh harusnya yang pertama ya. Yang hijau ini maksudnya jadi skornya itu kalau 100 berarti dia makin bersih gitu, paling bersih. Ternyata kalau lihat di sini Surabaya itu cukup hampir di bawah ya. Ya masih oke lah, masih lumayan lah, masih di atas 50% ya, masih 60. Tapi ternyata banyak persepsi dari responden yang disurvei yang ini memang yang respondennya adalah khusus ke bisnis ya. Mereka ditanyakan, Anda dalam kaitan berbisnis di kota ini masih ngalami nggak yang namanya menyuap, yang namanya dimintai, diperas, dipungliin gitu ya, atau gratifikasi. Nah mereka menyatakan demikian. Tapi ini 2017 ya, bisa saja mungkin sekarang sudah berbeda. Nah ini diskusi kita ngomongin tentang korupsi. Kira-kira menurut teman-teman di sini korupsi itu apa sih? Mengambil hak yang bukan haknya Bu. Mengapa? Mengambil yang bukan haknya. Ya. Ada yang lain? Mbak Indira? Siapa Mbak? Gunakan kepercayaan mungkin. Apa Mas Iqbal? Menyalahgunakan kepercayaan. Ya, menyalahgunakan kepercayaan. Ada lagi? Suap, Mbak. Suap, ya. Suap yang ini ya, disuapin. Mbak, kalau dosen itu seringannya gini Mbak, habis selesai sidang, nah terus ada bungkusan-bungkusan gitu Mbak biasanya Mbak. Gratifikasi Bu. Nah, gratifikasi. Ungkapan kasih kali itu. Bu Indi. Iya. Ada lagi apa itu korupsi? Ini kita bahasnya kan tentang korupsi nih. Jadi saya mau lebih menguatkan lagi gitu teman-teman tentang supaya tahu yang kita perangin itu apa sih wujudnya gitu ya. Ya jadi korupsi itu banyak lah ya, banyak istilah ya. Jadi kalau kita ini saya nggak apa-apa ya yang ditampilin bentuknya slide ya, nggak full screen ya, karena saya jadi nggak bisa lihat ininya apa monitornya ya. Jadi kalau kita lihat ya, nah ini kalau kita lihat definisi dulu. Ini kan teman-teman rata-rata dari HI ya, pasti udah biasa lah tentang konvensi ya, tentang perjanjian internasional, komitmen. Jadi ada satu konvensi internasional yang udah disepakati seluruh anggota PBB, namanya United Nations Convention Against Corruption.
Jadi di situ negara-negara peserta PBB itu sebenarnya menyepakati bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa, sehingga dia harus diperangi bersama-sama, dan kemudian mereka bersepakat kira-kira yang namanya mencegah dan memberantas korupsi itu seperti apa gitu. Nah, ini Indonesia 2006 sudah meratifikasinya. Jadi ini sebenarnya bagian dari yang harus kita Indonesia itu juga ikuti gitu ya, terapkan gitu. Walaupun sampai sekarang nih, sekarang 2020 ya, udah 14 tahun, kalau kita lihat memang masih banyak gap lah yang Indonesia belum comply dengan ini. Tapi paling nggak di sini nanti teman-teman bisa lihat lebih lanjut, dia itu bicaranya tentang apa sih yang namanya upaya-upaya pencegahan korupsi. Kemudian yang kedua di kriminalisasi dan law enforcement ini itu ngomongin tentang apa sih jenis-jenis perbuatan yang kemudian harus dilarang sebagai perbuatan korupsi. Kemudian itu bicara juga tentang kerjasama internasional. Kenapa ini penting teman-teman? Kalau kita lihat sekarang itu korupsi itu udah ekspor impor ya. Jadi bukan produknya aja ekspor impor, korupsinya juga ekspor impor. Jadi kalau kita lihat, apalagi kita sekarang ya, Indonesia kan buka keran dari barang itu bisa dari mana aja gitu ya. Jadi pemasok-pemasok yang jual barangnya bisa saja dari perusahaan Singapura sana, Malaysia, Amerika, dan lain-lain gitu ya. Ternyata banyak kasus perusahaan-perusahaan itu ketika berbisnis di Indonesia, mereka juga menyuap pejabat-pejabat di Indonesia gitu. Tujuannya macam-macam, baik satu misalnya ngurusin perizinan, ya masih banyak ya ngurusin perizinan itu harus ada duitnya gitu ya. Atau yang kedua mungkin mereka juga ingin menjadi menjual barangnya ke pemerintah gitu ya. Jadi mereka untuk menang pengadaan juga menyuap. Makanya dari konvensi ini juga bilang memang ini nggak bisa satu negara aja yang perang terhadap korupsi, jadi memang harus kerjasama. Kemudian yang berikutnya adalah, ini yang penting sebenarnya adalah pemulihan aset. Nah tadi kalau saya sampaikan 152 triliun itu sebenarnya masih angka yang sangat sedikit dari angka yang sebenarnya terjadi gitu ya. Kalau kita lihat, mungkin teman-teman lihat banyak kasus korupsi itu memang kemudian kalau terutama ditangani KPK ya, mungkin KPK itu berhasil lah, korupsinya mungkin cuma 500 juta gitu ya, tapi yang disita tuh ada mobil mewah yang harganya gila-gilaan, yang saya sendiri pun nggak tahu tuh merek apaan gitu ya, saking jarangnya dan mahalnya gitu ya. Tapi ternyata tidak melulu kemudian di pengadilan memutuskan itu harusnya untuk negara gitu. Jadi memang masih banyak perampasan dari korupsi ini yang kita belum berhasil mengembalikannya gitu, memulihkan. Nah yang kemudian yang berikutnya juga ini tentang technical assistance dan information change. Ini lebih ke aparat penegak hukumnya dan government officialnya gitu ya, dan petunjuk bagaimana mengimplementasikan konvensi ini. Nah masih berdasarkan konvensi ini, tadi kan teman-teman bilang nih, korupsi itu tadi yang bentuknya bisa gratifikasi, menyalahgunakan kewenangan, menguntungkan diri sendiri dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau definisi korupsi menurut PBB, konvensi ini, yang harusnya itu menjadi diatur oleh hukum nasional para peserta negara ini, sebenarnya beberapa. Yang pertama itu harusnya negara itu melarang suap untuk pejabat publik nasional. Nah di Indonesia sudah seperti itu, jadi siapapun yang namanya pejabat publik, nanti ada kategorinya, itu pasti harusnya dilarang untuk menerima, dan kita juga dilarang untuk memberikan. Kalau suap itu pasti ada pemberi, ada penerima. Nah yang kedua itu saya abu-abuin ini artinya apa? Hukum Indonesia itu kita belum punya. Walaupun udah dimandatkan di konvensi, tapi Indonesia itu belum comply. Jadi yang kedua itu harusnya negara kita juga melarang nih orang Indonesia menyuap pejabat publik asing. Kan sangat memungkinkan ya sekarang, apalagi pemuda-pemuda Indonesia ini bisnisnya itu digitalisasi, memang berhubungannya sama otoritasnya di luar gitu ya. Nah ini sekarang nih kondisinya, kalau WNI ada yang menyuap pejabat publik yang asing, polisi atau KPK atau jaksa di sini nggak bisa ngapa-ngapain, karena itu semua yang bisa disuap, nggak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah ini saya mau mengantarkan ke teman-teman
mohon untuk mengingat dan memahami definisi korupsi yang ini gitu ya. Jadi bukan cuman yang bisa dihukum. Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan tadi ya, dengan judul ini gimana sih generasi mahasiswa bisa berperan gitu ya. Karena yang kita perangi itu justru memang korupsi yang begini gitu ya. Mulai dari keseharian teman-teman aja sekarang. Mungkin yang paling banyak isunya di dunia universitas itu apa? Plagiarisme ya. Plagiarisme zaman digital. Kalau zaman kami dulu sama Mbak Indira memang agak susah gitu ya, mau plagiat itu harus minjem buku gitu ya, harus bener ada bukunya gitu. Kalau sekarang pakai handphone aja klik blablabla udah banyak gitu ya. Nah ini harus hati-hati banget gitu ya, karena itu bisa jadi memang itu salah satu bentuk ketidakjujuran gitu ya. Atau ketika kita membikin paper gitu ya, masukin seolah-olah itu pendapat kita, analisis kita gitu, tanpa menyebutkan sumbernya, itu kan juga tidak jujur gitu ya. Itu bisa disebut juga sebagai bentuk korupsi gitu ya. Nah ini yang saya mau mengantarkan, tolong teman-teman highlight bahwa jangan sampai gini teman-teman. Saya melihatnya banyak kita menunjuk nih, oh ini kan pejabat, ini jahat ini, tapi kita kadang-kadang belum lihat nih ke diri kita sendiri udah gimana gitu ya. Kemudian tadi yang saya kasih pengantar di depan gitu ya, tentang kepedulian. Kita mungkin pedulinya ini harusnya KPK nih yang turun, ini harusnya polisi. Di depan mata kita sendiri nih kita lihat nih, tapi kita udah melakukan apa gitu. Jadi ini yang saya mau ajak lah teman-teman itu untuk lebih semangat lagi mengenali dan kemudian bagaimana kita menghindari dan mengajak orang lain juga tidak melakukan. Nah yang berikutnya ini banyak teorinya. Saya tahu teman-teman browsing itu namanya pengertian korupsi banyak banget menurut berbagai ahli. Tapi saya sangat suka ini Robert Kierkegaard, salah satu yang saya pakai juga buat disertasi saya. Jadi dia korupsi itu bicaranya tentang kalau kita pada suatu posisi kita punya kekuasaan, kesempatan, dan kita bisa melakukan diskresi di sana, ditambah lagi ada monopoli dan tanpa akuntabilitas, sempurnalah itu dia korupsi. Makanya nanti bicaranya, kalau bicara apa yang bisa kita lakukan selain penguatan kita individu, itu juga penting penguatan sistemnya gitu, bagaimana sistem itu sebenarnya juga bisa mencegah. Nah baru yang berikutnya korupsi menurut undang-undang kita. Nah ini tadi sebenarnya saya sudah sampaikan beberapa yang ada di di konvensi tadi ya. Kita sudah mengadopsinya. Ini kalau ada 30, jadi ini perbuatan-perbuatan yang kalau dilakukan itu bisa dipidana lah gitu gampangnya. Nah ini kalau kita lihat yang pertama itu yang terkait kerugian keuangan negara, tapi itu baru salah satu saja. Yang kedua itu tentang suap, yang nomor 2 ini maksudnya pemberian sesuatu atau janji itu suap. Yang ketiga penggelapan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, kemudian benturan kepentingan. Nah, saya nanti ini biasanya yang paling sering nih diskusinya ini, yang nomor 7, gratifikasi. Jadi memang kalau yang kaitan dengan 1 sampai 6 ini itu memang udah diatur dari dulu, tapi yang undang-undang yang baru ya, yang 9 memang secara khusus gratifikasi, mengatur gratifikasi. Nah ini kalau kita lihat gratifikasi, suap, pemerasan itu ini yang saya kasih contohnya yang paling relevan ya, yang paling sering ya. Dia itu mirip-mirip tapi tak sama. Kenapa nggak sama? Kenapa samanya ya? Samanya dulu ya. Samanya itu yang namanya gratifikasi, suap, pemerasan pasti ada pemberinya, pasti ada penerimanya. Itu yang pertama. Yang kedua, persamaannya adalah bentuknya itu tidak hanya melulu uang. Tadi mungkin Mbak Indira bilang ini kadang-kadang dikasih bungkusan gitu ya, apapun lah isinya ya. Kemudian ada yang mungkin bukan bungkusan, bayarin traktir makan gitu ya, yuk makan rame-rame, tapi ujungnya misalnya dibayarin gitu ya. Atau yang bentuknya fasilitas ya. Sekarang banyak juga nih oknum-oknum yang kita nggak terima uang, tapi saya liburan deh keluarga gitu ya, masa jauh-jauh deh ke Legoland Malaysia gitu ya, jadi langsung dapetnya tiket gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Atau banyak juga nih yang modusnya ini pinjaman nih, pinjam meminjam, tapi benar-benar nggak berani balikin gitu ya, nggak ada dasarnya dan lain-lain. Nah ini juga bisa bentuk-bentuknya seperti itu. Nah yang ngebedain apa? Yang ngebedain itu adalah kalau suap itu ada komitmen.
antara pemberi sama penerima untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu gitu ya. Misalnya moga-moga nggak terjadi lah ya di UPN gitu ya, mahasiswa sama dosen, saya nanti kasih ini ya bapak ibu gitu ya, tapi tolonglah ya bahasanya halus-halus saja yang enak-enak gitu ya, dibantulah nilainya gitu ya kan, ini saya kemarin memang beneran nggak sempet ini segala macam gitu ya. Ini kadang mahasiswanya apa orang tuanya gitu ya yang bikin pusing tuh, kadang-kadang malah orang tuanya ikutan gitu kan. Kemudian deal nih si dosennya, ya udah gitu ya, nanti kamu kasih lah gitu ya. Nah itu udah berarti suap gitu ya. Nggak masalah nih, yang mau dikasihnya itu mau dikasih sebelum nilainya keluar atau setelah, itu nggak urusan gitu ya. Bukan tentang itu, tapi begitu itu ada kesepakatan antara yang beri sama menerima, supaya si penerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dah itu pasti suap. Nah, kemudian kalau gratifikasi bedanya apa? Gratifikasi ini sebenarnya penerimanya tuh nggak pernah minta. Ini mungkin dosen lah ya, dosen tuh nggak pernah minta, ya kan? Ngasih kode juga enggak gitu ya kan? tapi mahasiswanya nih yang mungkin tadi nih kadang-kadang pola pikir, nah kakak senior saya habis sidang biasanya ngasih gitu ya, kenapa saya enggak gitu ya? Walaupun kan sebenarnya mungkin nggak ada urusan dong, orang saya ngasihnya nilai udah keluar gitu ya. Orang saya sidang beneran gitu, bukan gara-gara saya ngasih kok si ibu apa si bapak ngasih nilai gitu ya. Ini yang kadang-kadang rasionalisasinya gitu ya. Padahal harusnya kalau bicara gratifikasi, coba tanyakan ke kita sebagai pemberinya. Kalau itu bukan dosen kita yang memberikan nilai, yang menguji kita ngasih itu nggak? Kalau jawaban dalam hati terdalam kita bilang enggak sih, ya kan? Itu berarti udah sinyal sebenarnya kita memberikan gratifikasi gitu ya. Walaupun dan gini, gratifikasi itu kadang-kadang juga dampaknya itu jadi tanam budi gitu ya. Jadi menimbulkan kebudayaan yang baru. Tadi baik bagi si pemberi nih ya, lingkungan mahasiswa. Kakak-kakak saya biasanya gitu budaya. Yang dosen juga tadinya nggak pernah ngarepin. Lama-lama udah setiap sidang langsung buka pintu, buka meja gitu ya. Hey gitu ya, saya nggak minta nih, kan saya bukan suap gitu ya kan. Tapi kalau dikasih saya nggak nolak juga gitu. Nah ini yang kayak gini nih, yang apa ya, budaya-budaya yang bukan, saya nggak bilang budaya itu harusnya baik ya, kebiasaan lah, kebiasaan yang biasa tapi tidak baik gitu ya. Harusnya kita balik di mindsetnya, yang baik yang perlu dibiasakan gitu ya. Terima kasih kan tinggal salaman aja bisa, makasih ya bapak ibu gitu ya. Saya rasa kok dosen-dosen yang baik juga kayak gini-gini pasti dia juga senang gitu ya, cukup senang gitu dengan hal ini. Karena mohon maaf ya, ada beberapa di universitas yang saya tahu bahkan untuk menuju sidang aja ya, itu tuh yang namanya makanan itu sampai kalau nggak merek tertentu nggak jadi sidangnya coba, gila nggak? Benar Mbak, itu Mbak benar. Itu kan gila gitu ya, bayangin gitu ya. Mungkin gini, dan mohon gratifikasi ini jangan tentang nilainya gitu ya, karena tentang nilai itu tuh akan sangat subjektif gitu ya. Mungkin harga sebuah kain batik yang harga 75.000 bagi sebagian dari kita itu ya sekali makan kita nongkrong gitu ya. Tapi ada yang orang 75.000 itu dia harus tidak makan 5 hari gitu ya. Paling nggak dia makannya harus ada yang dia kurangi untuk menabung gitu. Jadi jangan lihat dari nilainya gitu, karena nilainya itu bisa sangat berbeda gitu ya. Nah ini yang harus hati-hati gitu ya. Ini udah ada yang wak-wak ya. Moga-moga nggak terjadi ya. Kalau nggak terjadi ya silakan nanti peran kita memerangi. Nah yang berikutnya pemerasan. Kalau pemerasan ini gini. Bedanya adalah inisiatifnya itu dari yang penerima. Jadi dia misalnya teman-teman ngurus izin gitu ya, yang paling gampang lah KTP gitu ya. KTP ini sebenarnya kan udah jelas nggak ada biaya gitu ya. Cuma dari si yang ngeluarin KTP bilang, ini kalau nggak dikeluarin nih lama gitu ya. Jadi dia pokoknya gimana caranya maksa, pokoknya kalau mau dikeluarin cepet kasih sekian gitu. Nah itu dia pemerasan. Jadi bedanya tadi kalau di 3 gambar ini, suap itu ada kesepakatan antara berdua, kalau gratifikasi niatnya dari pemberi, kalau pemerasan niatnya dari si penerima.
Nah ini nanti macam-macam tadi udah disampaikan ya. Kalau gratifikasi bentuknya bukan hanya tentang uang saja. Yang sekarang nih mungkin top up pakai elektronik ya kan, gimana ngelacaknya kan ya, bisa aja kan ya. Segala bentuk digitalisasi pembayaran sekarang juga lebih bisa memudahkan sebenarnya memberikan ini. Nah ini yang kita harus hati-hati. Nah gratifikasi itu kalau bicara tentang asal kata sebenarnya gratitude. Jadi terima kasih itu kan memang baik ya secara netral gitu ya. Ini karena biasanya kalau saya ngobrol tentang ini banyak yang teriak gitu kan. Oh itu kan budaya Indonesia, nggak apa-apa dong kita kasih bingkisan ya kan. Kita merayakan keagamaan, pernikahan, khitanan dan lain-lain gitu ya, pergaulan dan lain-lain gitu ya. Ya memang dibolehkan, itu memang dibolehkan. Cuman kadang-kadang misalnya nih ya pernikahan, kasih amplop. Bayangin kalau kita ngasih amplopnya 1 juta nih, dosen kita nih yang nikah nih ngasih 1 juta. Saya nanya nih teman-teman, kira-kira nulis nggak namanya dari siapa? Nulis lah Mbak. Nulis kan? Coba kalau isinya 25.000 nominalnya. Coba kalau nominalnya 25.000 atau 10.000. Nah, itu nggak nulis. Pertanyaannya kenapa gitu? Kenapa? Karena kita sudah punya intensi gitu loh. Kita pengen kita tuh diakui memberikan gitu. Nah jadi ini yang harus hati-hati gitu. Kita boleh-boleh aja. Itu sangat baik lah yang namanya acara budaya, pergaulan ulang tahun dan lain-lain itu. Tapi kenapa? Ini kan gini. Kalau hubungan mahasiswa sama dosen itu kan jadi punya apa ya? Posisi yang lebih tinggi gitu. Kenapa? Dia punya kekuasaan untuk menentukan nasib hidup kita gitu ya sebagai mahasiswa. Dalam hal ini apa? Dalam hal nilai kan gitu. Jadi dia punya kekuasaan itu. Nah kita jadi sebagai yang akan diberikan nilai jadi punya kepentingan kan gitu. Bagaimana tampil baik gitu ya dengan memberikan yang tadi. Nah ini yang menjadi perlu sinyal-sinyal yang perlu dihindari ya. Jadi ini yang kaitannya dengan gratifikasi. Nah kemudian tadi bicaranya kan pertanyaannya, bisakah kita merubah budaya? Tadi saya sudah mengajak tentang kepedulian. Tapi kalau kita bicara virus, tadi kan ini kayak virus COVID ya kan, kayak dokter gitu ya, supaya obatnya nggak salah gitu ya. Ini penyakitnya ini, obatnya ini, maka kita harus tahu dulu penyebabnya. Nah penyebab korupsi itu juga banyak teorinya, tapi saya paling suka ini. Ini ada teori dari RTC, dia bilang ada segitiga fraud itu kecurangan. Nah korupsi itu salah satunya. Dia bilang yang pertama itu adalah tekanan. Biasanya itu karena kepepet dulu nih, tekanan individu. Ini kalau untuk yang di posisi penerima ya, suap misalnya ya, aduh hari ini saya harus perlu banget nih, kenapa? Saya nggak cukup gitu, tiba-tiba ada saudara yang sakit, anak yang harus sekolah, jadi nggak apa-apa deh saya ngambil dulu deh hari ini gitu ya. Atau dia menggelapkan uang universitas, atau teman-teman nih yang di komunitas, hari ini saya pakai dulu deh gitu ya kan, ini yang uang yang harus, nanti kan kegiatannya masih 2 minggu lagi gitu, ini saya kepepet banget, saya pakai dulu. Ini yang pertama nih, masih kepepet, tapi kan salah gitu kan ngambil. Nah yang kedua itu karena kesempatan, kelemahan sistem. Nah ini udah saya ambil waktu acara sudah berlangsung gitu ya, ternyata nggak ada yang tahu kalau saya ngambil karena nggak punya sistemnya untuk mendeteksi. Ya udah lanjut terus ngambil terus gitu ya. Nah ini karena tadi kelemahan sistem. Sama kayak gratifikasi tadi ya, walaupun kok gratifikasi sih harusnya bukan tentang kepepet ya, tapi mungkin tadi di internalisasi individunya yang bilang ya udah saya baiknya ngasih gitu ya, yang terima juga ya saya terima aja gitu. Nah sistem ini kalau nggak ada, saya nggak tahu nanti di UPN atau sekarang udah punya nggak misalnya tentang pengendalian gratifikasi. Siapapun dosen-dosen yang terima dari anak-anak didiknya itu harus melaporkan misalnya. Nah ini sistem ini penting gitu. Atau sistem yang kedua bicara, ini saya melihat langsung nih, saya tahu nih bahwa anggarannya UPN tahun ini untuk pengadaan ruang kelas yang baru tuh harusnya cuma 50 juta gitu ya, tapi nggak pernah ada pertanggungjawaban dan lain-lain gitu. Baru seminggu jadi kelasnya diperbaiki langsung bocor gitu kan.
Padahal paling berapa sih kan ya harusnya keluarnya. Nah, ada nggak sistem mahasiswa atau siapapun entitas di UPN ini yang bisa ngelaporinnya kemana? Nah, ini juga sistem gitu, yang harusnya bisa menghentikan. Nah, yang terakhir ini yang rasionalisasi. Ini yang tadi nih tugas kita satu box pikuk ya. Iya. I know ya, I feel you. Nah, ini yang rasionalisasi sama tadi tentang perspikukan tadi ya kan, tentang berjenis kue dan merek lagi, udah menyebut merek lagi. Ini yang saya bilang sekarang ini banyaknya itu dirasionalisasi. Kita tadi udah tahu nih, tadi kan saya tanya kan, kita sebagai pemberi udah tahu nih, saya kalah nih sebenarnya, nggak boleh saya ngasih ini. Saya kalau mau diberikan nilai yang baik ya karena saya belajar dengan baik gitu kan ya. Nah, di sisi penerimanya juga begitu, tapi rasionalisasinya itu pembenaran. Nih, kalau teman-teman lihat di layar ya, ini ngomong-ngomongnya nih misalnya oleh-oleh ini sedikit kok gitu ya, tapi berapa box gitu kan. Pikuk sekian box gitu ya, bukan cuma buat dia aja ya, buat satu kantor gitu kan. Bener Mbak, bener. Buat kita ya, karena kita yang bingung terimanya Mbak, jadi kan bingung kan. Terus ini yang ngebujuk nih misalnya, ini saya yang berinya ikhlas kok, kalau ikhlas boleh dong gitu ya kan, jangan nolak rezeki gitu ya. Terus ini cuma ungkapan terima kasih karena saya udah dibantu gitu kan. Ada yang penerimanya malah mengucap syukur lagi kan, wah puji Tuhan, alhamdulillah rezeki ini nggak kemana kan. Ini yang mindset yang salah besar gitu ya kan. Terus ini hadiah kecil lah, cuman kain 75.000. Spikuk berapa nih? Mungkin mereknya yang paling murah gitu ya, berapa? 60-70.000. Kecil gitu kan ya, nggak apa-apa gitu ya. Atau ini nih yang paling bahaya nih, semua orang tuh ngelakuin hal yang sama. Jadi ngapain saya harus berbeda gitu ya kan? Dari dulu kebiasaannya seperti ini. Di UPN ini ya memang begini gitu. Kalau mau lulus baik atau mau menyambung silaturahmi yang baik ya berikan gitu kan. Dosennya juga gitu, nggak enak nolaknya. Kasihan nih mahasiswa saya udah capek-capek ngusahain, nah gitu. Nah ini yang rasionalisasi ini yang nanti saya pengen ajak nih teman-teman nih, moga-moga setelah ini makin membangkitkan diri gitu ya, untuk bagaimana kita merubah mindset gitu ya. Nah, kalau strategi sendiri apa sih yang bisa dilakukan buat teman-teman tadi ya? Karena kalau merubah tentang kebiasaan korupsinya memang tuh perjalanan panjang gitu. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang ya mau nunggu kapan gitu kan ya. Nah, ini kita lihat. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada gambar apa nih segitiga ini? Ada yang tahu? Trisula ya? Trisula. Jadi Trisula ini memang strategi yang biasanya dikenal tuh juga kira-kira visualisasinya atau perwakilannya itu seperti ini. Jadi yang kiri kanan ini adalah upaya-upaya yang memang masih soft, yang belum kejadian dulu kasusnya. Apa itu upayanya? Pencegahan sama peran serta masyarakat. Pencegahan itu apa? Ini banyaklah, perbaikan sistem, reformasi birokrasi, dikenal nanti mungkin kalau university good, university governance ya kan. Sekarang kan di undang-undang yang baru kan itu dikenal juga. Kemudian misalnya ada pelaporan harta kekayaan, pelaporan gratifikasi, kemudian ada kode etik profesi yang harusnya memang ditegakkan gitu ya. Nah kemudian yang seperti ini, pendidikan, kampanye anti korupsi dan lain-lain, itu banyak lagi upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Dan di sini teman-teman mahasiswa dan dosen sebenarnya sangat bisa berperan penting. Kemudian yang berikutnya adalah peran serta masyarakat mengawasi. Nah ini tadi kan teman-teman kira-kira sudah dapat gambaran mengenal apa sih korupsinya gitu ya. Nah itu sebenarnya saya sempat lihat sebenarnya kayaknya di UPN tuh ada satu di websitenya itu boleh melaporkan ke lapor.go.id ya, kalau tidak salah. Nah ada. Nah ini saya nggak tahu ada yang udah pernah ngelaporin nggak? Nah dan tahu nggak cara ngelaporinnya gitu ya. Jadi kalau lapor.go.id ini kebetulan kami dari Sustain, tempat saya sekarang konsultan ini
kita membantu Kementerian Menpan sama Ombudsman sama Seknek Sekretariat KSP, itu 3 lembaga ini yang mengelola lapor. Jadi lapor itu sebenarnya tidak hanya untuk pengaduan yang terkait dengan korupsi saja, tapi bisa dengan kaitan dengan pelayanan. Jadi kalau misalnya teman-teman, ini teman-teman mahasiswa nih ya, terutama misalnya ke lapangan nih sekarang mungkin ada jadi volunteer relawan COVID, udah tahu nih jelas-jelas harusnya satu warga tuh dapat sembako sama uang berapa misalnya. Udah ngeliat di depan mata itu ternyata nggak segitu gitu ya. Anda bisa berperan aktif sebenarnya, bisa melalui lapor itu. Atau misalnya teman-teman lagi melakukan proses pengurusan perizinan, tapi dipersulit dengan alasan yang tidak jelas ya. Beda ya kalau misalnya itu halnya karena kita yang memang kurang lengkap gitu ya dokumennya. Ini memang nggak jelas gitu dah, di berapa hari nggak jelas-jelas, itu sebenarnya bisa melalui lapor, karena lapor itu bicaranya juga tentang pelayanan publik, tentang prosedur administrasi gitu yang harusnya baik gitu ya, pelayanan masyarakat lah. Nah ini bisa peran serta masyarakat ini, teman-teman bisa ambil kontribusi di sana. Yang berikutnya juga tentunya tadi ya, ini kaitannya tidak bersikapnya jangan permisif. Tadi yang video pertama ya, bukan urusan saya, kalau udah punya urusan saya repot gitu ya. Jadi kita bangun tuh, kita peduli mulai dari kita, terus ini sampai level yang paling tinggi itu berani negur. Saya challenge nih teman-teman nih, kalau ngeliat masih di sidang ada mahasiswa yang masih speak up temennya, berani nggak negur? Berani nggak? Ini kemarin ini nggak boleh nih. Speak up-nya dari siapa nih? Belinya pakai uang universitas atau uang mahasiswa? Kalau itu uang mahasiswa, itu udah sinyal nih. Nah ini berani negur nih memang butuh ini ya, butuh apa ya? Butuh keberanian gitu ya. Kenapa? Karena pasti punya dampak. Dampaknya apa? Minimal sok bersih loh gitu ya, sok suci gitu kan. Biasanya gitu, tapi memang namanya memerangi virus ya nggak segampang itu ya, memang harus ada keberanian buat kita untuk melakukan itu. Dan keberanian ini harus disertai dengan juga kita juga menjadi role modelnya. Jangan sampai kita menegurin teman-teman, kita pun melakukan. Ya itu namanya nggak ada gunanya gitu ya. Teman-temannya juga nanti akan mencibir lah, kamu aja juga ngelakuin, ngapain negur-negur saya gitu ya. Jadi makanya mulai dulu dari diri kita, baru kita juga menegur orang lain. Nah di sini ada gambar, mungkin agak kekecilan bisa gedein ya. Ini kalau kita lihat, mungkin teman-teman lihat lah, oh KPK nanganin ini, polisi nanganin ini, jaksa nanganin ini gitu ya. Terus mungkin yang banyak dipakai itu indeks persepsi korupsi sekian ya. Itu tuh diibaratkan sebenarnya masih gunung es. Tadi yang saya sampaikan. Yang terungkap itu paling masih ujungnya doang, masih puncak, belum tentu puncaknya juga. Mungkin di bawah sini gitu ya. Tapi yang perampok-perampoknya itu masih banyak banget yang belum terungkap. Nah, kita apalagi teman-teman mahasiswa ya, sebagai generasi yang nanti akan meneruskan. Nah, ini peran kita gimana kita tidak banyak lagi, paling nggak kita sendirilah atau lingkungan kita yang tidak menjadi bagian dari si pelaku. Nah, ini kalau lihat bagaimana dengan mahasiswa, saya nggak tahu nih teman-teman UPN kemarin waktu akhir tahun lalu ikut demo nggak nih? Ayo jawab, ayo. Saya bukan mengajak demo ya. Ikut. Ya, jadi saya bukan ngajak teman-teman demo, tapi ini bisa jadi salah satu bentuk peran serta masyarakat ketika kita mengetahui ya, apalagi waktu itu memang ini gila gitu, dan memang saya maksudnya gini, teman-teman mahasiswa yang waktu itu turun ke jalanan gitu ya dengan ikhlasnya gitu ya, tidak gimana ya, karena KPK tuh mungkin memang udah merepresentasikan harapan gitu ya, siapa lagi coba yang diharapin kan gitu ya untuk pemberantasan. Kemudian seperti itu kan kita jadi kayak udah peti mati aja gitu. Sayangnya teman-teman, memang akhirnya undang-undang itu tetap ini ya, tetap berlaku gitu ya. Sekarang memang ya undang-undang KPK yang sekarang ya memang pakai undang-undang yang baru gitu. Tapi kita percayalah, kita masih banyak punya teman-teman orang dalam KPK yang
punya ikhtiar yang sangat baik gitu ya. Jadi kita masih tetap bisa berharap besar gitu kepada mereka gitu ya. Nah, apalagi yang bisa dilakukan ini mungkin sangat kecil, saya ini kan besarkan lagi ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat tadi yang saya sampaikan sebenarnya itu bagian dari itu adalah nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi itu bentuknya dari jujur dulu dari kitanya, kemudian disiplin, tanggung jawab, kerja keras, adil, mandiri, berani, sederhana, dan peduli. Nah, ini nilai-nilai anti korupsi sebenarnya yang sangat diharapkan teman-teman pelajar, mahasiswa miliki gitu ya. Saya yakin ini udah kita pelajari dari zaman dulu, namanya apa ya, Pancasila, P4, sekarang apa ya Mbak Indira, kayaknya bukan P4 lagi, apa ya namanya kalau yang kaitan sekarang ada kewarganegaraan, ada Pancasila juga. Oh, oke, ada. Sebetulnya kita punya sih Mbak, apa namanya, pendidikan anti korupsi, tapi itu bukan mata kuliah wajib sih. Jadi apa namanya, ya akhirnya nggak semua akhirnya dapat apa itu korupsi gitu dan gimana caranya anti korupsi. Nah, yang lebih parah lagi, yang ngajar itu juga nggak pernah masuk. Jadi apa namanya, beberapa tahun yang lalu saya lupa karena ini mata kuliah dari universitas, jadi yang ngajar bukan dari prodi kan. Nah, tiba-tiba itu ada mahasiswa itu lapor ke kita gitu ya, karena sudah 8 pertemuan itu nggak pernah masuk dosennya. Jadi mahasiswanya itu justru menurut saya ya lebih akuntabel, karena aneh kok nggak pernah masuk nih dosennya gitu ya. Akhirnya lapor ke kita karena dosennya bukan dari kita gitu. Terus akhirnya kita urus. Terus ya yang ngajar alasannya karena sibuk lah apa segala, akhirnya kita yang ambil alih, tapi itu setelah pertemuan ke-8 baru kita ambil alih. Nah akhirnya gitu, ujung-ujungnya nilainya A semua gitu ya. Jadi kan sebetulnya akhirnya in the end of the story gitu, mahasiswa itu nggak keberatan. Nah cuman ini yang sebetulnya apa namanya, saya juga bingung gitu ya Mbak ya. Akhirnya menurut saya juga itu dibiasakan gitu ya. Jadi akhirnya mahasiswa itu dibiasakan kalau dosen itu nggak masuk tapi ngasih nilai A itu nggak apa-apa. Oh, paham ya Mbak ya. Jadi apa itu kan menurut saya jadi bukan apa, akhirnya mahasiswa jadi kepikirannya, dan ini ternyata juga banyak terjadi gitu di apa namanya, di prodi yang lain itu, sampai mereka pernah nih bener satu hari itu kita lihat di depannya pintu kelas itu ada dia pasang kertas gitu ya, terus ada makian gitu ya, ada kata makian gitu, terus bilangnya dosen nggak pernah masuk gitu. Jadi sebetulnya ya saya merasa teman-teman itu punya sense of accountability. Nah, tetapi kalau itu tidak tidak didukung, tidak dipupuk, kalau yang kayak tadi kita di chat room tadi dibiasakan sebelum sidang harus bawa ini. Nah, nanti lama-lama rasa itu menurut saya akan hilang gitu ya. Jadi sebetulnya bibitnya bagus, tapi kalau nggak dipupuk dengan baik, kemudian tidak di nurture dengan baik, itu ya nanti lama-lama akan hilang gitu. Jadi sebenarnya sayang sih gitu ya, gitu sih. Iya, makanya Bu Indira dan teman-teman memang memulainya itu memang harus bersama-sama sih ya, nggak bisa sepihak-sepihak gitu. Jadi misalnya di lingkungan UPN sendiri memang perlu komitmen itu juga dari pimpinan tertinggi sebenarnya, dari rektor itu harus punya ketegasan gitu ya, tentang bahwa kita peduli nih gitu, dan kita harus komit gitu. Misalnya kayak tadi mungkin untuk ini kan kadang-kadang berarti ada juga yang dari sisi dosennya yang punya mungkin kontribusi gitu ya, kemudian dipertanyakan. Nah ini sebenarnya kan perlu dibuat lah ya kriterianya gitu, yang namanya pengajaran yang baik seperti apa gitu ya. Kemudian tadi saya lihat di chat ini lucu juga ya, tugasnya apa tadi, bikin banner ya. Ya itu bisa juga sih, itu bisa juga bentuk praktiknya gitu. Tapi mungkin bannernya itu mungkin disosialisasikannya kemana kan gitu ya. Mungkin kalau sekarang era digitalisasi, teman-teman punya tweet, punya Instagram, Facebook, apapun media-medianya, sebenarnya kan bisa juga gitu diutilisasi gitu.
Dan mungkin kontennya itu nggak usah yang ya oke lah kita apa ya rampas hak kita apa gitu yang benar gitu ya yang tinggi banget gitu kan, bubarkan Senayan. Nah itu boleh gelora-gelora seperti itu, tapi sebenarnya kalau mau efektif dari lingkungan sekitar kita aja dulu gitu. Mungkin bisa bikinnya kayak benarkah kita sudah tidak plagiat gitu ya kan, yang jangan-jangan malah ada yang pakai jasanya, jasa kan banyak ya, masih banyak kan beredar kan, bikin paper bisa bayar berapa gitu ya. Ada yang nyediain jasanya gitu ya, jasanya kadang-kadang lingkungan mahasiswa juga. Nah itu kan udah nggak ini gitu ya. Nah yang kita nih yang makanya tadi untuk kaitan dengan nilai-nilai anti korupsi ini kalau kita lihat tadi kan memang harus disiplin, jujur gitu ya. Ya memang dibilang susah ya enggak gitu, tapi bisa kok dilakukan gitu. Itu yang mau saya ajak sih. Mungkin yang sedikit lagi ini, nah ini tips-tips ya. Tapi tadi saya mungkin sebenarnya udah menyampaikan. Ini cuma ngasih ini aja nih. Walaupun kalau di chat tadi temen-temen udah banyak lah ya yang sekalian curhat gitu ya. Masih ngeliatin gitu ya kejadian di depan mata ya. Jadi kalau kita sebagai calon pemberi moga-moga enggak gitu ya, ataupun kita yang akan menerima ya, misalnya kayak Bu Indi tiba-tiba udah banyak aja nggak tahu dari mana. Nah kalau kita punya sistem UPG, jadi UPG ini sebenarnya perannya adalah menerima pelaporan. Nah ini kita kan misalnya sebagai dosen nggak pernah minta, tapi kita tiba-tiba dapat aja dan kita nggak tahu siapa yang ngasihnya gitu, gimana mau nolaknya kan. Nah kalau dia punya UPG sebenarnya itu bisa dilaporkan ke UPG-nya. Nanti UPG ini kepanjangan dari unit pengendali gratifikasi, dialah nanti sebenarnya nentuin ini tuh memang boleh apa enggak gitu. Harusnya mungkin kedepannya bisa dibangun sistem seperti itu. Nah kalau yang untuk mahasiswa nih, ini kita lihat gambarnya ya. Tadi kan pertanyaannya gitu aja, kalau misalnya saya nggak punya kekuasaan ini, kira-kira saya dapat ini nggak? Kalau purpose-nya itu ya udah, berarti itu potensi gratifikasi. Yang ngasih juga gitu, kalau dia nggak punya kekuasaan itu, kira-kira saya ngasih nggak? Kalau jawabannya iya, ya udah, berarti itu termasuk purpose. Yang berikutnya itu peraturan. Nah ini mungkin gini, ada juga beberapa yang menerapkan misalnya batasan nilai. Walaupun saya nggak menyarankan ya, lebih baik itu mau nilai pun berapapun ya harusnya enggak. Kenapa? Karena tadi saya bilang, satu speak-up buat kita ya, sebagian kita mungkin itu nggak ada apa-apanya. Tapi untuk ada mahasiswa tertentu tuh, itu berharga sekali gitu ya. Nah, kemudian keterbukaannya, openness-nya, ini pertanyaannya, ngasihnya di mana? Kalau itu memang baik-baik aja, wajar-wajar aja, kan ngasihnya harusnya nggak diem-diem kan, gitu. Ini kadang-kadang ini ya uang makasihnya diajak dulu entah kemana gitu ya, jadi sembunyi gitu kan. Kemudian etis nggak gitu kita ngasihnya. Kemudian identitasnya jelas nggak. Sama yang berikutnya timing nih, timing. Karena banyak nih misalnya pertanyaannya, kalau saya sudah lama jadi alumni, apa iya saya nggak boleh ngasih guru-guru saya? Kan alumni kan juga banyak ya, gitu. Nah, makanya timingnya juga dilihat, gitu ya. Untuk alumni yang memang dia sudah nggak punya kepentingan sama sekali, harusnya sih nggak masalah, gitu. Itu kan apresiasi kita ke guru. Tapi kalau timingnya tadi, ini selesai sidang, besoknya langsung ada barang gitu ya di meja, timingnya kan udah jelas gitu ya. Memang karena ya terima kasihnya karena sidang gitu. Gitu. Nah itu mungkin pengantar dari saya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan terkait ini. Baik teman-teman, kalau ada yang perlu didiskusikan, waktunya dipersilakan 3 orang untuk sesi pertama. Oke, saya mau bertanya, Bu. Monggo. Jadi, saya Nugroho Perdana dari Hubungan Internasional Angkatan 19.
terakhir kali saya bikin paper itu saya baca referensi kalau misal korupsi itu jadi faktor pendukung juga timbulnya kesenjangan sosial. Jadi apakah itu benar kalau korupsi itu bukan faktor pendukung yang paling penting adanya kesenjangan sosial di Indonesia? Terima kasih. Baik, apa ada lagi dok teman-teman? Oke. Atau langsung aja dulu Bu? Nah, sambil nunggu yang lain ya. Terima kasih Mas Anugrah Perdana ya. Iya, betul Mas. Jadi memang tadi kita lihat ya, ngantar saya bahwa tadi ada kemiskinan, ada sebagian yang kayaknya minta ampun gitu ya. Tapi kita masih lihat keseharian yang makan aja tuh kurang gizi gitu ya. Memang kesenjangan itu ya salah satu dampaknya karena korupsi gitu. Karena misalnya nih, kita nggak usah jauh-jauh deh, konteks sekarang COVID aja ya. COVID ini kan sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya ya, selain bagaimana bikin protokol-protokol mencegah, juga membantu ya orang-orang yang paling harusnya terdampak gitu ya. Tapi kan tadi saya lihat, saya tunjukin petikannya ya. 25.000 aja disunat, coba bayangin ya. Jadi udahlah, memang dari sisi posisi kesenjangannya memang banyak masih orang yang di bawah garis kemiskinan gitu ya, yang mereka harusnya paling berhak mendapatkan. Nah itu kan tadi bentuk korupsi gitu, itu juga dikorupsi, disunat itu kan dikorupsi kan, berarti kan diambil, ada yang 25.000 itu untuk siapa gitu yang harusnya bukan. Jadi betul sekali Mas Anugrah, memang korupsi itu juga salah satu kontribusi yang menyebabkan kesenjangan sosial. Nah, ini ada yang lain? Silakan. Aku nggak mau nanya, tapi cuma kayak kasih pendapat doang. Tadi di room chatnya nih kayak menarik banget untuk dibahas, soalnya kata ya Bu Indirat banyak kayak selesai sidang ngasih terus kan aku tanya, mungkin mereka nggak ada mata kuliah anti korupsi ya sebenarnya, dan itu tuh cuma pilihan doang. Aku ngerasa sebenarnya sih lebih kayak kurang pengetahuan aja sebenarnya jenis-jenis korupsi itu apa. Mereka pikir korupsi itu kita cuma kayak ngambil duit orang, kita pegang duit kelompok nih, terus kita ambil dikit-dikit. Mereka tuh kayaknya ngira korupsi itu kayak gitu, tapi nggak sadar kalau misalnya kayak suap yang tadi disebutin itu merupakan bagian dari korupsi. Jadi sebenarnya itu kurang pengetahuan aja. Sama buat KTP, buat kartu SIM, nembak gitu. Kayak aku juga dulu malu ngakuinnya, tapi aku dulu tuh sempat pengen nembak tuh karena umurku kan belum cukup, tapi pengen banget bawa motor, pengen punya SIM. Tapi terus tiba-tiba kesadarin gitu sama bapak soal mau jelasin soal integritas, karena kurang pengetahuan soal korupsi aja. Tapi kalau saat kita ngomong soal korupsi, saat ada webinar-webinar kayak gini, orang-orang ngerasa kalau korupsi itu pembahasan yang sangat klise gitu loh. Korupsi doang kayak gitu-gitu. Tuh, menurutku. Makasih. Ya, makasih Rilis ya. Tadi ya. Iya, Rilis. Ya. Ya, memang makanya kalau tentang campaign ya, jadi nggak, sebenarnya tentang mensosialisasikan ini nggak harus dalam mata kuliah juga sih kalau menurut saya. Itu juga bisa kayak tadi kan, Bu Indira kan udah bilang, justru kalau yang di Prodi HI kan udah sangat tegas gitu ya, budaya memang nggak ada lagi seperti itu gitu. Nah ini yang sebenarnya perlu disebarkan gitu, makanya memang nggak bisa sendirian sih, memang harus bareng-bareng gitu. Terus sekarang nih misalnya, dan kita mungkin gini, kalau saya selalu mengajak itu kita look forward gitu. Kita look backwards itu melihatnya kritisnya itu tentang penyebab, masih dampaknya dan lain-lain. Tapi kalau look forward itu kita akan bicara tentang yang tadi tuh, yang video peduli gitu ya, bahwa kita bisa kok merubah itu gitu. Walaupun yang namanya dampak langsungnya, yang namanya apa ya, ini kan dalam ranah mencegah gitu ya, nggak mungkin emang efeknya langsung gitu. Kayak merubah budaya tadi, masih ada sebagian dosen yang fine-fine aja gitu ya dengan diberikan sesuatu, atau justru dia memasang tarif tertentu tentang jenis makanan atau apa yang diberi, itu kan sebenarnya udah nggak benar banget gitu. Nah sebenarnya kalau saya lihat, apalagi sekarang ya, mungkin teman-teman gini, tadi ada satu hal lagi yang saya mungkin belum bahas khusus tentang konflik kepentingan. Ini juga isu-isu yang sangat basic. Kita mungkin tahu lah, teman-teman yang dari generasi sekarang tahu kan kemarin kejadian yang Stafsus, kemudian bicara kartu prakerja, kemudian bicara harus
prakerjanya itu dapatnya 1 juta ya kalau nggak salah, tapi 600.000-nya harus untuk ikut online tertentu gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat kan waktu itu masyarakat tuh masif gitu loh. Memang nggak ansih harus berujung dengan penjara gitu, tapi karena masif gitu ya, paling nggak ya walaupun dia mundur itu tidak juga menyelesaikan masalah, tapi paling nggak sudah memotong lah salah satu peluang dia menggunakan peluang itu lagi. Jadi sebenarnya memang betul yang tadi Iris sampaikan. Kalau kita mau memerangi sesuatu, kita harus kenal dulu musuhnya itu apa gitu. Ini masalahnya kadang kita ikut perang, ikut rame, nge-tweet segala macam, kita nggak tahu persoalan, yang penting rame aja gara-gara trending. Nah itu yang jadi masalah gitu. Makanya kita bagian dari akademisi gitu ya, yang pasti punya apalah ya, pintu-pintu, pagar-pagar yang ilmiah gitu. Sebelum kita bereaksi itu kita pahami dulu masalahnya gitu, baru kita ikut teriaknya dengan teriak yang elegan gitu caranya gitu. Ya itu mungkin yang lebih ini lagi nih, soalnya gini, di COVID ini saya melihatnya peluang-peluang potensi itu korupsinya itu akan jadi lebih besar gitu. Kenapa? Karena on behalf of mendesak gitu ya, akan banyak diskresi gitu yang mungkin tanpa akuntabilitas gitu. Itu baik yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara kita maupun yang memang publik gitu ya. Kayak misalnya sekarang kan ternyata kan Indonesia tuh disurvei sekarang termasuk 5 dari negara yang bangsanya sangat generous ya. Kenapa? Itu yang namanya kitabisa.com, yang namanya donasi-donasi terbuka untuk COVID ini, meningkat. Artinya apa? Budaya orang Indonesia memang budaya baik gitu. Tapi yang akan jadi masalah ketika itu kemudian nggak pas gitu ya, disalahgunakan gitu. Itu sih paling nggak dalam jangka waktu yang dekat ini mungkin teman-teman bisa ikut berpartisipasinya di sana. Oke. Ada lagi? Saya punya pertanyaan. Ya. Kan tadi kita membahas tentang definisi korupsi menurut PBB yang tentang penyalahgunaan jabatan, menghalangi proses peradilan. Nah, kalau kita ulas kembali pada tahun 2015 itu kan Bu, ada kasus Wakil Ketua KPK Bambang Wijojanto yang dipenjara karena memberi keterangan palsu. Nah, kembali ke keterangan yang Ibu paparkan tadi tentang definisi korupsi menurut PBB, berarti kemungkinan hal itu tetap terjadi, penyalahgunaan jabatan. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan, apabila hal tersebut terjadi, bagaimana kita sebagai milenial yang kedepannya akan memimpin, bagaimana kita mencegah hal tersebut? Karena kalau kita lihat di peribahasa, istilahnya guru kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya kalau gurunya sudah melakukan atau sebagai percontohan itu sudah melakukan hal yang buruk, kemungkinan kita bakal lebih parah dapat melakukan hal tersebut. Nah, jadi pertanyaan saya itu Bu, apa ada cara gitu untuk kita sebagai milenial merespon hal gitu? Iya, baik, makasih. Iya. Jadi kalau tentang BU, Pak Bambang ya, Pak Bambang itu saya lebih baik itu memang agak beda ya persoalannya. Jadi dia itu sebenarnya malah dikriminalisasi. Jadi saat itu ketika dia menjadi pimpinan KPK sangat bicara itu yang namanya kasus-kasus di tangannya. Nah, yang namanya korupsi ini ada namanya dikenal corruptor fight back gitu ya. Jadi musuhnya melawan. Nah, melalui kekuasaan, sulit-sulitlah kasus-kasus yang mungkin bisa jadi kasus sama dia. Sebenarnya saat itu yang kena bukan cuma Pak Bambang ya, Pak Abraham Samad, tuanya juga begitu. Coba bayangin, dia kenanya gara-gara apa katanya, masukin KTP. Itu kan juga, ya mungkin memang ada kontribusinya dia melakukan itu, tapi kan apakah ia itu kemudian menjadi alasan untuk kemudian dua-duanya kan akhirnya diberhentikan gitu ya. Nah, tapi makanya saya juga tadi yang kayak dibilang Riris, saya juga nggak mau yang di posisi kemudian ya bagusnya gini, kita harus realita gitu. Realitanya memang hukum kita itu belum matur, belum sistem hukum kita penerapannya itu memang belum mapan gitu ya. Kita lihat masih banyak peluang-peluang disalahgunakan oknum-oknum gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini
Kalau saya sih gini, biasanya mengajak teman-teman itu punya idola itu, idolanya jangan mungkin kalau saya karena agamanya Islam, idola saya ya Rasulullah gitu ya. Jadi bukan gini, karena gini, saya pernah soalnya punya pengalaman, saya mengidolakan tokoh tertentu gitu ya. Tiba-tiba tokoh tertentu itu tidak seperti gini, yang terlihat tak ternyata gitu ya. Kecewanya berat banget gitu. Jadi kalau saya lebih ke mungkin jadinya sebenarnya punya idola yang nggak lupa tokoh-tokoh terkenal kok gitu. Idola saya adalah orang tua saya gitu. Yang buat saya sekarang seperti ini orang tua saya. Almarhum ayah saya itu adalah orang yang dari dulu tuh nggak pernah punya jabatan karena dia jujur sendirian gitu. Dan itu jalan yang saya pilih gitu. Makanya saya jadi pegiat anti korupsi gitu. Nah, artinya tadi ya, kalau teman-teman memang ingin memilih role model, pilihlah role model yang baik. Tapi role model itu tidak segalanya gitu. Tetap kita balikin ke kitanya gitu, bahwa kitanya itu bisa berubah, bisa lebih baik lagi gitu. Nah, kemudian terkait yang kedua, terkait dampaknya ya gitu. Gimana nanti kami ini generasinya, kalau sekarang aja kami nggak bisa menyelamatkan gitu kondisi yang sekarang gitu kan. Nasib kami nanti gimana? Berarti kami nanti ke dunia kerja ya kayak gini lagi dong yang ngalamin gitu ya kan. Itu bisa pilihan kok, teman-teman, yakinlah pilihan. Di masa saya sama Bu Indira itu masanya lebih gila. Ya, lebih gila. Yang namanya dapat kerjaan zaman-zaman itu kalau nggak ngasih sesuatu, nggak dapet. Tapi kita survive kok ya Bu Indira. Itu pilihan. Benar Mbak. Itu survive. Ini kita pilihan, itu ada jalannya. Jadi kalau dalam agama itu apa ya? Kalau kita punya niat dan ikhtiar yang baik, rezeki itu nggak kemana kok. Jadi jangan khawatir gitu. Tinggal kita mau milih jalan yang mana gitu. Kalau saya gitu sih saraninnya teman-teman. Jadi memang kadang-kadang kalau lihat apa yang terjadi sekarang ini udah naik, udah males, udah klise ya, begitu-gitu aja kayak kata Riris gitu ya. Tapi pertanyaannya coba pikirkan nih, merem mata kita sebentar, ingat 10 tahun lagi. Kira-kira 10 tahun lagi, apa iya saya masih mau berada di posisi dan kondisi yang seperti ini gitu. Nah kemudian 10 tahun lagi ini, apa sih yang bisa saya lakukan gitu, saya bisa berkontribusi gitu ya. Mulai dari lingkungan terkecil aja dulu teman-teman. Kayak tadi nih yang praktek yang tadi nih, spikuk-spikukan, bakpia, atau bungkusan-bungkusan lainnya. Berani nggak teman-teman melawan itu? Kalau teman-teman di step pertama nih berani melawan itu, saya yakinin untuk yang berikut-berikutnya mudah jalan. Dia semangat. Benar-benar. Baik. Itu ya Mas Fadian ya. Baik Bu. Iya. Oke. Pertanyaan lagi, dipersilakan. Ya, aku mau tanya. Nama saya Reza Ramdhani dari Hubungan Internasional Angkatan 2018. Saya mau bertanya. Tadi sempat disinggung sedikit kan. Dulu waktu itu saya pernah dengar podcast dari salah satu YouTuber Indonesia, Bu. Jadi mengenai korupsi di suatu organisasi gitu, Bu. Nah, dari podcast itu saya masih percaya kalau misal di organisasi itu, organisasi pemerintahan yang di suatu bidang itu masih ada orang yang baik, maksudnya orang yang melawan korupsi atau menentang hal itu. Tapi karena orang yang menentang ini tidak punya power yang kuat atau mungkin minoritas, nah akhirnya orang yang menentang ini malah dikucilkan atau mungkin dikeluarkan gitu dari organisasi pemerintahan ini. Nah itu nggak terjadi di satu atau dua organisasi, mungkin banyak di pemerintahan. Nah, apakah hal itu akan terus berlanjut atau mungkin dapat dihentikan dengan solusi tertentu, mungkin apa? Terima kasih. Baik Mas Reza, ya. Jadi kalau dari pengalaman saya, Mas, saya terjun di sini kan dari 2005 ya. Kalau saya melihat, jadi dulu almarhum ayah saya itu gini bilangnya. Beliau tuh, tadi yang saya bilang almarhum saya, ini ada 10 orang ya. Kalau zaman dulu itu perangnya itu 1 orang baik, 9 jahat gitu ya.
Nah sekarang itu posisinya ya nggak mungkin orang jahat itu hilang ya kan, namanya manusia gitu ya, pasti ada potensi jahat. Tapi paling nggak sekarang itu udah perangnya itu 5-5 gitu. Jadi ya paling nggak balance lah gitu. Dan saya setelah sekian tahun perjalanan di dunia ini, dunia anti korupsi ini, benar melihat hal tersebut gitu. Jadi kalau dulu kita mati-mati sendirian gitu ya, kalau sekarang itu udah banyak temennya gitu. Terus yang kedua, yang saya lihat perubahannya, sekarang tuh banyak kok perubahan perilaku dari di lingkungan pegawai negeri, pejabat negara, maupun yang BUMN. Kalau dulu kan biasa kayak saya nih, saya ini kan profesinya konsultan kan. Kalau biasanya orang mikir kan konsultan berarti dia dong yang punya kepentingan tetap mempraktir gitu ya, supaya dia diberikan kerjaan. Sekarang tuh malah enggak, kebalik. Jadi kita kalau misalnya waktu saya mendampingi harus dinas gitu ya, keluar kota, itu jelas kita bayar masing-masing aja ya Mbak. Sekarang udah banyak saya temuin seperti itu Mas Reza. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak orang-orang baik di sana gitu ya, yang juga cukup vokal gitu ya, dan bahkan juga yang saya kenal tuh banyak juga yang sekarang dia berada di posisi-posisi kunci gitu. Dan kita harapannya orang-orang baik ini bisa lebih banyak lagi di posisi-posisi kunci, terutama di pimpinan. Karena tadi saya bilang kalau udah bicaranya sistem, memang suka nggak suka peran pimpinan itu sangat signifikan. Jadi gitu Mas Reza. Dan kemudian tadi kaitannya ya, memang mungkin kalau bicara integritas itu kalau dari levelnya itu ada 3. Yang satu itu adalah integritasnya buat diri sendiri aja dulu nih. Pokoknya saya baiknya buat saya lah. Nggak apa-apa dah yang lain masih nyuap sana sini, gratifikasi sini, saya nggak gitu. Itu masih level 1 teman-teman. Tapi kalau level 2, kita udah berani ngajak lingkungan kita. Mbok jangan, nanti susahnya bareng-bareng gitu ya. Pokoknya kita lebih udah ke lingkungan. Nah yang ketiga ini udah di level berani negur. Ini yang kadang-kadang susah nih. Kenapa? Ketika kita berani negur, kita berani bereaksi, akan ada dampak. Nah yang tadi diceritakan Mas Reza, dia berarti udah memilih di posisi yang ketiga. Dampaknya apa? Ya saya nggak bisa naik juga. Banyak juga orang-orang yang vokal, nanti ujungnya kalau di pemerintahan itu jadinya bikin suara gitu. Bagian teknis gitu ya, vokal banget, malah susah nih pindahinnya video suara gitu kan. Tapi ya syukur-syukur jadinya video suara yang baik kan gitu. Tapi itu masih terjadi gitu. Saya nggak bisa menjanjikan bilang ke teman-teman, oh itu nggak ada lagi, enggak, itu masih terjadi gitu. Tapi paling nggak yang saya lihat yang terjadi sekarang, ya itulah perangnya udah enak lah teman-teman sekarang. Apalagi teman-teman yang sekarang nih yang muda-muda nih saya lihat kan kreativitas dan daya analisisnya lumayan tinggi gitu ya. Tinggal memang di jalur yang bener aja gitu pilihannya. Gitu Mas Reza ya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, apa nih yang di chat? Banyak Mbak. Aku yang silakan. Nggak cuman ya bener setuju banget sih sama Mbak Siska. Jadi kalau Riris tadi kan sempat bilang kayaknya klise gitu ya kayak gini, apalagi kita lihat yang diekspos di media itu kan pasti yang korupsi itu yang waktu itu semua bupati berapa bupati dari berapa yang kabupaten di Indonesia, bayangkan gitu ya. Itu kan kalau kita ngeliat itu kan betul-betul emang broken heart lah ya Mbak, jadi kita patah hati gitu. Kita mau ngapain gitu, kayaknya nggak ada yang bisa kita lakuin. Tapi memang kayak kata Mbak Siska barusan gitu ya, mungkin memang efeknya kita nggak bisa lihat sekarang atau besok, karena yang sekarang korupsi itu kan produk dari mereka 20-30 tahun yang lalu gitu ya, yang nggak tahu apa itu korupsi. Jangan-jangan juga nggak semua itu tahu kalau itu korupsi gitu ya. Jadi kan harapannya kalau teman-teman itu semakin sering ikut dan semakin tahu lah korupsi itu apa sih gitu ya. Ternyata bahkan gratifikasi itu juga korupsi gitu. Jadi itu akan membentuk integritas kita juga gitu ya. Jadi kita di masa yang akan datang kita tahu gitu, dan akhirnya nggak kalah dengan kebiasaan-kebiasaan. Misalkan
kok yang lain pada bawa spiku gitu, saya nggak bawa spiku tuh bukan kitanya yang malah takut karena kita nggak bawa spiku gitu ya, karena kita yang benar gitu, kita nggak bawa spiku. Nah kayak gitu-gitu memang dari diri sendiri sih kalau dari aku gitu ya, karena tahun lalu tuh aku intensif Mbak belajar karena lagi di kelas ya PNS kan, terus dapat aneka. Nah ternyata dari situ juga gratifikasi langsung kan, saya langsung inventarisir sudah pernah dapat apa aja gitu dari mahasiswa gitu kan. Dan itu juga macam-macam, dari yang sesederhana kayak bolpen, kemudian batik, terus jajan, snack lah, makanan, ada yang juga pernah dapat voucher dan macam-macam lah gitu ya. Terus habis gitu kan pada saat kita lagi diskusi itu kemudian katanya, ini saya nggak ngerti sih, tapi bener apa enggak, katanya ada gratifikasi itu ada nominalnya. Jadi kalau di bawah 1 juta katanya boleh, di atas itu katanya nggak boleh lah. Kemudian salah satu Widya Iswara yang ngasih itu bilang kalau dia sangat ketat, dia bilang dia nggak mau gitu, jadi dia anti banget gratifikasi. Cuman yang jadi masalah adalah misalkan kayak tadi saya bilang di chat room kan tiba-tiba ditinggal di meja gitu ya. Nah kalau Widya Iswara ini dia biasanya pas mau pulang ke bandara diantar pakai supir, kemudian supirnya yang menyerahkan kotak gitu ya. Kemudian dia nggak mau terima, dia bilang terserah buat apa lah, barang ini kan saya nggak ngerti, kalau misalnya nanti diusut dia nggak menerima, tetapi dia meninggalkan barang ini di supir. Nah itu gimana Mbak? Nanti dia bisa tetap kena apa enggak gitu? Karena kan akhirnya jadinya saya juga kadang mahasiswa itu juga gitu, kadang ngasih itu sambil agak-agak melas-melas, nggak apa-apa Bu, ini nggak apa-apa, saya benar-benar terima kasih apa segala macam. Saya tuh nggak enak nerimanya, tapi dia tuh kayak ya sudah kalau ini nggak mau nggak apa-apa, tinggal sini aja. Nah gitu, jadi kan saya tuh juga menarik dari setengahnya itu agak susah gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah tahu dari webinar kita kali ini, nggak perlu khawatir kalau ya ada yang ngasih, itu bukan mereka yang nggak ngasih yang salah gitu ya. Jadi itu nggak perlu rasa itu yang menurut saya itu penting gitu ya untuk dimunculkan. Kalau dari saya itu sih, makanya saya senang banget sih akhirnya teman-teman juga aktif, banyak yang tanya maupun di chat room. Artinya saya rasa teman-teman sadar gitu ya, dan mulai berpikir kritis, ternyata kayak gini kayak gitu. Termasuk kayak kasus soal spiku tadi, berarti kan hal sekecil itu sebetulnya juga masuk ke ini kriteria korupsi, dan itu menurut saya bagus lah, minimal itu yang kita bisa dapat di sini sekarang gitu ya. Kita kadang kalau kita mau koar-koar ikut demo juga siapa yang dengerin gitu ya. Di kampus juga kita demo juga rektor mungkin belum tentu akan dengerin. Tapi makanya tadi saya sempat bilang sama sama Reza juga, kebetulan Reza kan Kahima, mungkin bisa nih mulai menginisiasi bikin kayak survei gratifikasi gitu. Nah itu kan biar pihak kampus itu tahu, kalau mahasiswa itu tahu itu korupsi gitu. Itu yang menurut saya mungkin penting ya Mbak ya, itu tapi ya kayak kata Mbak Rizka tadi sih, mungkin nggak gampang, pasti akan dapat resistensi dari ya mungkin sesama mahasiswanya, teman yang kamu temanku kok gitu sih kan, mungkin bisa kayak gitu juga, atau dari kampus gitu ya. Itu memang nggak gampang sih, tapi ya saya senang sih minimal teman-teman udah mulai kritis, itu aja sih. Biasanya yang komplain kalau kita ngajak yang baik-baik itu mahasiswa yang malas, mahasiswa yang memang biasanya mengandalkan kalau ngasih urusan beres gitu. Kalau mahasiswa yang bener mah udah capek-capek belajar, ngapain dia harus pusing-pusing dan mikirin kayak gitu harusnya. Ya, udah gitu mungkin ya pengalaman juga ya yang kita waktu di Taiwan ya Mbak Indira ya. Di sana tuh luar biasa ya, memang kayak gini tuh memang malah dosennya yang sangat suportif gitu kan ke anak-anak, yang nggak kebalik gitu. Jadi relasi kekuasaan itu, jadi kalau gratifikasi itu banyak gini, teman-teman mungkin tahu lah ya hukum alam itu kan, gravitasi gitu ya. Gravitasi itu dari mana? Atas ke bawah. Nah gratifikasi yang nggak dibolehkan itu melawan hukum alam. Bawa ke atas. Orang bawa ke atas. Masalahnya gravitasi itu jarang Pak. Dosen itu jarang, bagi-bagiku mahasiswa itu jarang Pak. Itu keluhannya mahasiswa kayaknya. Sebenarnya yang punya kekuasaan itu yang lebih atas ngasih ke anak-anak. Ini nggak kebalik kan, bawahnya yang ke atas gitu. Nah itu jadi gitu. Ya,
Baik, Mbak Indira juga teman-teman sekalian, mungkin saya senang lah sharingnya, moga-moga bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi mungkin ini karena waktunya juga sepertinya sudah menjelang zuhur, saya akan akhiri. Terima kasih. Kapan-kapan diskusi lagi, silakan. Saya dengan senang hati. Mungkin untuk penutup saya mau memutarkan. Oh ya, tadi saya lupa kenalkan ya. Ini masih ada nggak ya? Di sini ada rekan saya tadi ikut gabung. Mbak Pauline masih ada. Oh, mungkin lagi ada teman saya juga yang penyuluhan korupsi juga tadi bergabung apa. Nah ini terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Ini untuk penutup saya ingin memutarkan video singkat ya untuk menggugah gitu ya, apa iya sih bangsa kita itu bangsa yang memang gak jujur gitu ya. Sebelum nanti ditutup sama Dian. Ini udah full screen? Sudah full screen ya. Nih banyak yang bilang Indonesia itu adalah bangsa yang tidak jujur. Mas, duitnya jatuh mas. Duit siapa itu? Duit mas kali mas. Beras banget. Gope mas, punya gope? Gak punya. Mbak, duitnya jatuh mbak. Duitnya jatuh. bukan desain. Ini 500 sih. Tadi saya lihat jatuh kok. Mas, duitnya jatuh mas. 450 kan. Mas, duitnya jatuh mas. Punya mas ya? Hah? Tadi saya lihat di sini, coba dicek dulu. Nggak ada. Ini berapa deh? Oh, nggak tahu. Gope ini 500. Ya. Tapi kan saya lihat di sini loh, pasti punya mas. Beneran nggak punya sih? Beneran nggak punya. Coba cek sekali lagi mas. Nggak ada. Itu ini bukan mas punya. Oh, ini punya saya ini. Ini bukan? Bukan. Oh. Makasih mas ya, udah jujur. Kita di sini lagi nge-text video. Sama satu lagi. Kita malah pengen lihat orang Indonesia itu berapa jujur gitu. Ya, makasih mas ya udah jujur. Makasih ya, buat mas ya. Ya. Iya. Oh enggak. Bukan mas. Kita lagi videoin di sini. Kita lagi lihat kejujuran orang Indonesia. Terima kasih ya, udah jujur ya. Thank you ya, thank you. Ah, iya, betul. Iya, benar mas. Serius. Coba cek dulu dompetnya. Kantong kosong, Bang. Dompetnya coba dicek dulu mas. Pak, gue lagi nggak dompet. Emang punya kosong? Iya, punya. Mas. Mas, sorry mas. Kita lagi ngetes kejujuran orang Indonesia mas. Ini duit saya mas. Saya tadi. Ini gue tadi cuma ngetes. Gue punya mas beneran. Tadi gue di sini. Yakin mas. Makasih ya mas. Kita lagi editing video. di sini. Terima kasih ya mas udah jujur. Kita lagi ngetes kejujuran orang Indonesia. Jangan buat imbalannya nih buat mas.
Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu. Baik, ternyata banyak sekali ya yang dapat kita pelajari setelah Ibu telah memaparkan materi tersebut. Jujur saya pribadi telah tercerahkan dengan pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwasanya tindakan korupsi tersebut walaupun telah terjadi di Indonesia, kita sebagai generasi muda dapat mengubah hal tersebut. Nah, walaupun demikian, faktanya korupsi itu dapat terjadi di mana saja, mulai dari sekolah, rumah sakit, pengadilan, instansi pemerintah, dan motif yang dilakukan pun berbagai hal, seperti suap kepada pejabat publik nasional, pejabat publik asing, sektor swasta, penggelapan, menghalangi proses peradilan, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda harus melakukan aksi untuk mencegah hal tersebut terjadi di era kita. Salah satunya itu dengan tips, yaitu prove it atau purpose, growth, open, values, ethical, identity, and timing. Nah, selain itu, peran milenial yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut, yakni jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, dan lain-lain. Tentu saja, hal tersebut memang terlihat sederhana, akan tetapi menjadi sangat krusial karena hal tersebut akan membentuk mental kita untuk menjadi manusia yang anti terhadap korupsi dan gratifikasi. Demikian diskusi kita kali ini. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga teman-teman sehat semua di rumah, tetap stay di rumah aja dan semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, demikian. Terima kasih Bu dan teman-teman semuanya, tetap sehat dan selamat. Amin. Terima kasih Mbak Siska. Bye. Bye-bye.